sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo Kito. Senang banget hari ini bisa kembali menyapa sobat, dan saat ini kita sudah bersama satu orang tamu yang nanti akan share banyak sekali pengalaman-pengalaman berharganya, dan semoga dari pengalaman-pengalaman ini nantinya juga bisa memberikan motivasi kepada sobat podcast Punyo Kito agar nanti bisa berkarir tidak hanya di Indonesia tetapi juga bisa going global. Wih, seperti buku yang sudah diterbitkan juga. Nanti kita banyak sekali nih sobat cerita-cerita menarik yang akan dihadirkan di podcast kali ini. Yang kita hadirkan ini merupakan orang Jambi, memang benar-benar orang Jambi ya. KTP-nya pun Jambi kayaknya, tapi nanti kita lihat ya. Dan beliau ini ternyata sampai dengan SMA di Jambi, terus memutuskan untuk kuliah di luar, dan akhirnya memutuskan juga untuk berkarir di luar negeri, dan sekarang balik lagi ke Jambi. Nanti kita akan cerita-cerita banyak pokoknya untuk background dari tamu yang sudah kami hadirkan di podcast kali ini. Langsung saja kita akan berkenalan dengan siapa dia? Oke, Bang Ramdhani Sirait. Selamat datang. Terima kasih Bang Armstrong. Ini biasanya panggilannya Bang Dani ya. Bang Dani. Bukan Bang Ipul loh. Bang Ipul siapa itu? Bang Ipul ada tamu sebelumnya. Oke, tamu iya. sebelumnya. Boleh. Ya, ada ya. Bang Jono ya. Kalau Bang Jono Capsta sebelumnya. Aduh, durhaka nih ya. Oke, apa kabar Bang Dani, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat, bugar ya. Luar biasa. Iya. Resepnya apa Bang? Resepnya adalah terus berpikir, terus bekerja, terus belajar. Oke, itu yang penting ya. Berarti belajar ini tidak memandang usia. Dan Tidak memandang usia. waktu juga kayaknya. Dan saya masih belajar terus. Betul sekali. Ini yang harus terus dimotivasi di dalam diri setiap orang ya Bang ya. Betul. Kalau belajar itu memang penting karena kita memang harus bisa menguasai banyak ilmu pengetahuan juga supaya kita mampu untuk beradaptasi dimanapun kita berada gitu. Betul. Dan kehidupan terus berkembang, teknologi terus berkembang, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Betul, apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada AI, udah ada teknologi Iya, canggih, ya. jadi belajarnya juga mudah ya Bang. Iya ya. Kalau dulu kan harus ke perpustakaan, cari buku, cari referensi, aduh susah banget ya pokoknya. Iya, termasuk orang-orang seperti saya yang katanya kaum kolonial tapi harus berjiwa milenial. Oh luar biasa, kita berikan aplaus ya. Tapi kalau saya lihat ini bukan kolonial ya, tapi kolonial tuh lebih ke penjajah ya. Kalau Bang Dani ini kayaknya lebih ke milenial terus ya. Oke. Stylenya milenial, cara pikirnya milenial. Tapi kita pengen tahu dulu nih Bang Dani, tadi kan saya sudah sempat spill nih sama sobat podcast bahwa Bang Dani ini emang domisilinya di Jambi ya. Saya punya rumah di Jambi dan keluarga besar saya di Jambi. Orang tua pun punya rumah di Jambi, dan saya punya rumah juga akhirnya. Sekarang saya bangun rumah di Jambi gitu. Emang sebelumnya nggak bangun rumah? Sebelumnya kalau pulang selalu ke rumah orang tua. Oh gitu. Tapi saya merasa saya harus punya rumah nih sebagai identitas saya gitu ya. Jadi saya punya rumah di sebelah rumah orang tua saya. Okay. Walaupun saya lebih banyak domisili di Jakarta. Oke, berarti memang benar-benar orang Jambi, keluarga-keluarga di Jambi, tapi domisilinya di Jakarta. Di Jakarta berarti juga ada tempat ini ya, tempat tinggal pribadi juga di sana. Betul, ya. Oke, berarti dari lahir sampai dengan SMA bisa diceritakan nih Bang? Iya. Lahir SMA itu di Jambi. Iya, saya lahir di Jambi. Jadi ayah saya dari Medan, ibu saya dari Bandung. Ayah saya adalah dulu anggota polisi militer. Jadi saya lahirnya di rumah sakit DKT di pasar itu. Pada zaman itu ya. Jangan sebut tahun ya. Enggak, saya nggak sebut tahun ya. Kemudian masa kecil saya di asrama PM itu yang di Jelutung itu. Nah, itu sampai ayah saya pensiun, kemudian dia dan kawan-kawannya yang sesama pensiunan beli tanah di sekitar dekat asrama PM itu, kemudian beli tanah, membangun rumah, dan disitulah mereka tinggal menghabiskan waktu. Dan saya besarnya pun di rumah itu sampai saya lulus SMA dari SMA 3 Jambi. Oke, berarti memang dari kecil sampai dengan SMA itu di rumah itu ya? Di rumah itu. Banyak kisah-kisah menarik pasti ya? Iya, orang Jambi. Orang Jambi asli. Orang Jambi. Bisa dilihat labelnya di belakang. Orang Jambi. Orang Jambi asli. Terus Jambi. akhirnya pada saat lulus SMA memutuskan untuk kuliah di luar gitu? Saya lulus SMA terus pindah ke Jakarta. Saya kuliah di Jakarta. Saya kuliah manajemen industri. Lalu kemudian setelah lulus
dapat pekerjaannya sebagai wartawan malah. Oke. Saya bekerja di kantor Berita Antara waktu Bisa itu. dikatakan nggak relate sama background pendidikan gitu. Iya. Saya waktu itu tertarik pertama karena memang saya punya hobi menulis, ya. Kemudian lowongannya adalah untuk semua disiplin ilmu. Oh. Jadi kita melamar Nggak ada dan khusus ya. tidak ada usus. Makanya waktu itu yang diterima menjadi wartawan waktu itu saya ingat sekali 12 orang yang terpilih. Saya dari manajemen industri gitu ya. Ada kedokteran gigi Trisakti satu. dokter Ada tata boga dari UNJ dulu IKIP ya. Kemudian ada sastra Inggris. Yang publisistik, jurnalistik mungkin ada beberapa. Ada yang dari IPB Bogor. Jadi memang backgroundnya beda-beda karena saat itu dunia jurnalistik sudah mulai spesialisasi. Wartawan kesehatan, wartawan industri, wartawan politik, wartawan luar negeri gitu ya. Nah, disitulah saya awal boleh dibilang karir saya dimulai dari sebagai wartawan dan saya merasa beruntung karena dunia wartawan lah yang membuat saya bisa sampai pada tahap karir seperti ini. Oke, lika-likunya banyak. Iya, makanya saya senang diundang sama TVRI karena ini bagian dari media massa ya. Iya, Masih betul. dunia jurnalistik ya. Ya. Jadi sekalian nostalgia juga ya. Iya, betul. Nostalgia ya. Seandainya saya ada waktu itu, jadi ini bisa sekalian jadi ajang reunian gitu. Iya, benar. benar. Oke, berarti berawal karirnya itu dari wartawan. Ya. Wartawan. Tapi sebelum saya lanjutkan ke wartawan, mungkin Bang Dhani bisa menjelaskan juga kenapa pada akhirnya memutuskan untuk kuliah di luar pada saat itu dan sebenarnya apa dorongan dan juga mungkin motivasi sehingga pengen mengarahkan cita-cita Bang Dhani itu ke suatu titik ataupun suatu fokus gitu. Iya. Saya pemburu beasiswa. Oke. Karena nggak ada punya uang. Nggak punya uang, jadi nyari beasiswa buat sekolah gratis. Tapi tadi papanya selama militer ya? Militer ya? PL, Iya, polisi militer. polisi militer. Oke. Tapi polisi tentara berapa sih gajinya gitu ya? Oke. Pas-pasan ya. Mungkin sampai sekarang pun gaji tentara masih pas-pasan ya. Gitu. Jadi saya waktu masih kerja sebagai wartawan di kantor Berita Antara, saya melihat-lihat peluang beasiswa. Lalu ada peluang beasiswa untuk jurnalistik ke luar negeri. Nah, salah satu yang nyantol adalah ke Inggris. Nah, dapatlah saya itu beasiswa ke Inggris tahun 98 saya kuliahnya. Oh, oke. Bang Hamzah udah lahir? 98 tuh Krismon ya? Kalau nggak salah. Krismon, iya. Nah, kalau nggak salah lagu-lagu Krismon lagi booming banget. Bener, iya. Masih SD gitu. Bener banget. Satu malah. Bener banget, Krismoneter waktu saat itu ya, bener. Dan politik Indonesia sedang pada tahap titik terendah saat itu. Soeharto turun setelah 30 tahun berkuasa. Kemudian nilai tukar mata uang seluruh dunia waktu itu hancur-hancuran. Nah, saya kuliah jurnalistik di Inggris saat itu di kota Cardiff. Itu di daerah Wales, kira-kira 5 jam naik kereta api dari kota London. Oke. Nah, memang saat itu beasiswanya ditujukan untuk wartawan-wartawan dari negara berkembang. Nah, dari Indonesia ada 5 yang terpilih, saya salah satunya. Kuliahlah saya di sana. Kemudian saya selesai kuliah itu, pendidikan itu pulang ke Indonesia persis beberapa hari sebelum Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Jadi gedung DPR MPR sedang riuh, ramai sekali itu saya pulang itu. Iya, benar, unjuk rasa besar-besaran itu. Oke, Iya. itu ya. Akhirnya lulus di universitas yang ada di Inggris ya. Iya, di Cardiff Inggris. itu iya. Cardiff, akhirnya pulang lagi ke Indonesia nih. Pulang ke Indonesia. Kenapa nggak ngambil kesempatan waktu itu karena udah di luar negeri nih ya? Ya. Kenapa nggak ngambil kesempatan di luar negeri dulu nih, baru nanti bisa implementasikan ilmunya kembali ke Indonesia ketika udah dapat banyak pengalaman? Iya ya, karena saya sedang bekerja di kantor Berita Antara saat itu kan, masih bekerja di kantor masih Berita Antara, bekerja. dan saya diizinkan ke luar negeri kuliah untuk cuti di luar tanggungan namanya unpaid leave karena sedang kuliah. Tapi status saya sebagai wartawan dan karyawan kantor Berita Antaranya masih, jadi pulang saya kembali lagi kerja lagi ke kantor Berita Antara sebagai wartawan lagi, jadi gitu. Berarti kemarin dapat cutinya berapa lama Bang tadi? Waktu kuliah? 9 bulan? 9 bulan? Ya. Oh. berarti Karena harus lebih cepat ya? harus selesai kan.
harus Oh, selesai. mau nggak mau Ya, harus selesai. iya. Memang ada target khusus ya. Karena rata-rata kalau beasiswa itu, apalagi yang pemberinya luar negeri, kurang dari 1 tahun harus selesai. Dan menariknya ada pilihan mau tesis atau enggak. Oh gitu. Ya. Kalau enggak, Kalau enggak, ya sudah lebih cepat. Oh. Cuman bedanya kalau nggak ngambil tesis dan nggak bisa melanjutkan ke S3. Oh gitu. Kalau mau lanjutkan S3, ambil Ambil tesis. Ya. Tapi tantangannya apa? Kalau misalnya kita nggak ngambil tesis? Untuk praktisi seperti saya yang bukan di pemerintahan, bukan dosen, bukan ilmuwan, udah cukup, nggak perlu S3, ya kan? Mungkin ya, nggak tahu kalau cara berpikir sekarang ya. Iya. Tapi kalau ilmuwan, dosen, kemudian mereka yang di pemerintahan mungkin penting sampai ke S3 mungkin ya. Baik, ini menarik ya bahwa Bang Dani mungkin di usia-usia remajanya ketika kuliah itu Iya. memutuskan untuk ke Inggris ya. Ya, Dan mungkin orang Jambi ke Inggris iya, ya. orang Jambi ke Inggris. Dan ini juga menarik ya karena mungkin pada dasarnya itu first time ya Bang Dani ke Inggris ya. Enggak. Atau sudah? Selama menjadi wartawan, saya memang salah satu liputan saya adalah politik luar negeri. Oke. Jadi sering keluar negeri, terutama ketika ada konferensi atau event-event internasional, saya keluar negeri. Apa yang membuat Bang Dani itu berani untuk dapat kuliah dan juga mungkin kerja di luar negeri kayak gitu, Bang? Kalau Ketika- ditanya apa yang berani, saya juga bingung ya mungkin ya Bang Amsol, karena kok tiba-tiba saya takjub aja sama diri saya sendiri, kok segitu beraninya gitu ya. Terus termasuk nanti cerita saya sampai ke New York juga, saya juga bingung juga itu. Hari pertama saya sampai di New York dan sendirian di apartemen itu, saya masih belum percaya saya yang dulunya di Jambi gitu loh, kok ya sekarang udah di New York tinggal di ya? kawasan Jelutung, tahu-tahu udah di kota New York. Saya juga bingung ya, beraninya saya di mana. Tapi mungkin dunia wartawan itu tadi, kenapa saya beruntung sekali mengawali karir di dunia jurnalistik wartawan. Dunia jurnalistik mengajarkan saya, yaitu tadi, berani bertemu orang, berani bertanya, berani berdebat, kemudian berani mencari informasi-informasi yang orang lain nggak bisa dapatkan, dan berani pergi ke tempat-tempat yang orang nggak mau. Misalnya liputan ke tempat bencana alam, orang banyak nggak mau pergi kan. Saya orang yang tertantang dengan itu. Dulu ketika kantor berita Antara perlu koresponden untuk Timor Timur, yang sekarang namanya Timor Leste, saya orang yang paling duluan minta. Karena saya pingin punya pengalaman menjadi koresponden di daerah perang, daerah konflik. Dipilihlah saya. Kemudian saya di sanalah selama 4 bulan di tengah konflik antara pro integrasi dan pro kemerdekaan saat itu, yang nggak nyaman atau nggak aman juga mungkin buat orang Indonesia saat itu, karena ada kebencian terhadap Indonesia kan saat itu. Tapi saya senang saya punya pengalaman begitu, karena saya pernah menjadi wartawan di daerah konflik, tinggal bersama wartawan internasional, ikut makan ransumnya wartawan, tinggal di suatu bangunan yang hampir hancur karena di bumi hanguskan, nyamuk malaria masih di mana-mana. Tapi itu salah satu hal yang saya bisa banggakan dalam hidup saya, terutama dalam karir jurnalistik saya ya, pernah menjadi koresponden wartawan di daerah konflik. Oke, jadi memang terbentuknya itu karena profesinya sebagai wartawan ya. Ya. Jadi makanya berani. Iya, saya harus akui itu, bahwa dunia wartawan berkontribusi terhadap keberanian saya, dan kadang ngacoknya saya gitu ya, kadang-kadang ya, nggak masuk akalnya saya gitu ya, out the block, keluar dari zona nyaman itu, iya. Tapi nggak mikir resiko gitu, Bang Dani? Kayak tadi Sempat terpikir ya, tapi justru saya baru nemuin resikonya besar ketika sudah sampai di lokasi. Ya, tapi mau apa lagi gitu ya. Seperti misalnya pas di Timur dulu, saya baru tahu bahwa ternyata sebagai orang Indonesia yang di daerah Timur yang sedang bersemangat menuju kemerdekaan dan membenci Indonesia, saya nggak aman sebenarnya. Makanya waktu saya mengajukan wawancara kepada Jenderal PBB, tentara PBB, saya dikawal dengan satu pasukan khusus dari tempat wartawan tinggal menuju satu bangunan di tengah kota Dili,
tempat si jenderal ini berada karena saya butuh wawancara itu. Dan saya baru sadar bahwa saya di tengah situasi yang sangat tidak aman setelah saya lihat kiri kanan orang yang mendampingi saya itu dengan senjata lengkap, dan itu di dashboard itu ada granat-granat yang siap lempar, dan mereka berusaha menjaga itu karena saya orang wartawan Indonesia gitu. Wartawan asing, yang wartawan internasional yang sedang bertugas di situ. Dan saya baru tahu bahwa saya nekat pergi ke situ dan berada di daerah yang sangat gak aman sebenarnya. Dan sebulan sebelumnya ada wartawan Belanda yang ditembak mati. Karena ditembak mati oleh yang pro Indonesia. Nah, itu kan menjadi tantangan juga kan buat kita. Betul. Sedangkan ini emang wartawan benar-benar aslinya dari Indonesia. Iya. Lebih nggak aman lagi. Lebih nggak aman lagi. Dan ada beberapa kejadian di mana justru saya dan beberapa teman-teman wartawan dan LSM gitu bertemunya di daerah-daerah konflik atau daerah-daerah bencana gitu. Jadi kadang kita menyebut diri kita itu disaster hunter. Pemburu bencana malah. Jadi di Jakarta nggak pernah ketemu gitu ya. Tapi ketemunya di tsunami Aceh, kemudian konflik Papua, kemudian di Timur gitu, daerah-daerah gempa gitu. Iya. Daerah-daerah yang rawan lah ya. Iya. Tapi ancaman-ancaman ada ya masuk ke Bang Dhani? Yang ancaman secara fisik yang saya alamin ya waktu di Timur aja sih. Tapi selebihnya lebih banyak ancaman stres, capek kerja, kemudian cuaca dingin, kota New York yang luar biasa, tapi saya harus liputan seperti itu. Atau misalnya waktu saya menjadi wartawannya kantor berita antara khusus untuk Istana Presiden, waktu presidennya Gus Dur, ancamannya ya pas pampres yang sangat ketat itu. Itu aja sih, nggak terlalu yang fisik ya di Timur sebenarnya. Oke, tadi sempat bilang juga capek pikiran ya. Iya. Berarti sempat penat juga menjadi seorang wartawan. Ada masa-masa itu, misalnya ada kita meliput suatu diskusi, misalnya negosiasi perdagangan internasional di mana Indonesia ada, dan itu diskusinya alot panjang, bisa 4 hari, 5 hari, sementara kita harus menunggu, dan kadang-kadang kita harus menunggu sampai jam 2 pagi, karena ada kemungkinan keputusan itu dicapai jam 2 pagi, jam 1 pagi, atau jam 12 malam. Kalau kita lengah, kita hilang momen itu dan kita nggak dapat berita itu. Jadi di tas kita itu ada roti, ada wafer, ada segala macam, karena kadang-kadang nggak mungkin keluar ya. Terus minuman dan menunggu di situ. Dan itu capek luar biasa itu. Dan kita masih harus menulis beritanya sampai pagi begitu ya. Dan apalagi kalau sedang liputan di suatu negara yang beda waktunya misalnya 12 jam. Kalau kita di Indonesia atau di Amerika, di Kanada beda waktunya kan 12 jam. Nah, ketika di sana sudah malam hari, di sini kan baru pagi hari. Nah, kita tuh harus menunggu dulu, kantor dulu pagi, buka dulu. Jadi kita harus melek dulu sampai jam 12 malam sampai berita itu dinyatakan oke, turun. Itu dunia wartawan. Nanti dunia korporasi lain lagi. Ya, tantangannya beda lagi. Tapi saya juga ngerasain itu sih Bang Dhani ya. Yeah. Jangankan di sana, di Jambi juga ngerasain ya. Yeah. Ketika mungkin ada kejadian-kejadian yang memang beritanya tuh harus cepat di-up supaya media kita tuh lebih dulu memberitakan itu gitu. Iya. Karena kan pasti ada persaingan juga. Benar. Ya kan? Makanya tadi saya bilang, saya beruntung pernah mengalami karir saya di dunia jurnalistik, karena disitulah saya dibentuk jiwa saya. Dan saya mendorong mahasiswa untuk pernah ada di dunia jurnalistik dulu, setidaknya jurnalistik kampus atau seperti, karena itu mengajarkan banyak hal, mengajarkan hal-hal yang nggak kita dapatkan di bangku kuliah. Karena apa? Karena ya seperti yang di buku ini saya tulis bahwa school is not enough, kuliah aja nggak cukup kok. Banyak hal yang kita justru saya dapatkan itu dari luar bangku kuliah. Negosiasi sama orang, networking sama orang, merayu orang untuk mau diwawancara, mau skill ya? Iya, kemudian merayu orang untuk mau setuju dengan proposal kita. Oke, baik.
banyak pokoknya yang memang harus benar-benar dipelajari ya. Dan ini juga mungkin relate juga untuk dunia kerja nanti ke depannya seperti apa. Karena kalau misalnya satu disiplin ilmu aja, kalau misalnya kita nanti nggak relate dari background disiplin ilmu, tapi kita punya pengetahuan ataupun ilmu lain yang bisa kita manfaatkan gitu Bang Dadi ya. Oke, tadi Bang Dadi menyampaikan juga bahwa ada beberapa negara nih ya ketika menjadi jurnalis yang didatangi ya. Nah, negara-negara apa lagi Bang Dadi yang sudah dikunjungi untuk menjadi seorang jurnalis untuk mencari berita gitu Bang? Mungkin kalau ditotalin ada 28 negara 28 ya. Negara. Sudah 5 benua. Sebagian kalau saya pergi ke negara-negara yang biasa didatangin orang, menurut saya biasa. Kita ke Singapura biasa. Ke Amerika orang yang penting punya duit bisa. Ke Thailand pernah Bang? Ke Thailand pernah juga. Kemudian ke Eropa ya, ke Timur Tengah. Ke Afrika saya pernah, tapi baru sampai Mesir ya. Mesir. Di Afrika Utara ya, gitu ya. Terus itu hal-hal yang sudah pernah saya kunjungin, tapi bagi saya hal yang biasa. Selagi kita punya uang, kita bisa ke semua itu. Tapi saya beruntung bisa pergi ke negara-negara yang orang lain gak banyak pergi. Karena jurnalistik lah yang membawa saya ke situ. Misalnya kemana? Saya ke Iran. Ke Iran ya? Ke Iran ketika sedang meliput kunjungan Presiden Gus Dur saat itu, bertemu Presiden Iran. Negara yang sangat ketat security-nya, keamanannya. Kita itu harus berada di jalurnya, berjalan, kemudian masuk istana Presiden Iran yang ada di tengah hutan belantara. Kemudian wawancara pun nggak mudah, kita semuanya diatur gitu ya. Selesai acara kita bingung mau ngirim beritanya di mana karena teknologi di Iran yang tidak sehebat di Indonesia saat itu gitu ya. Saya ingat banget, saya sudah selesai liputan, kedua presiden sudah memberikan statement, Menteri Luar Negeri juga sudah, tapi kita bingung mau ngirim beritanya. Karena kita dibawa ke suatu pertemuan masyarakat Indonesia. Kita nggak punya HP saat itu, belum ada HP, ya. Apa yang kita lakukan? Saya berdua sama teman lain dari Jakarta Post dan Kompas saat itu, kita lihat orang Iran yang jadi supir busnya kita nelpon, terus kita tanya, ini bisa internasional nggak? Mau kemana? Dia bilang ke Indonesia. Oh oke, Bu, tapi bayar ya, dia bilang gitu. Diajuin bayar $10 5 minute, dia bilang gitu ya. Langsung kita ambil kesempatan itu, masing-masing kita bayar $10 5 menit, ngirim berita, selesai 3 paragraf. Selesai. Tugas pertama flash news sudah selesai. Balik ke hotel baru kita kerjakan yang lengkapnya. Itu tantangannya. Saya pernah ke negara Haiti. Haiti itu ada di antara Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Ini bersebelahan dengan Kolombia. Ini negara jajahan Prancis. Jadi orang-orang Afrika yang dibawa oleh Prancis ke situ, jadi orang-orang kulit hitam tapi berbahasa Prancis. Itu negara paling miskin yang pernah saya datangin. Orang bangun pagi hanya untuk mengorek sampah, cari makan. Saking nggak ada pekerjaan, nggak ada sumber daya alam yang bisa digarap, dan orang miskin di mana-mana. Dan itu negara sangat luar biasa miskin. Ketika saya landing di saya datang ke situ waktu saya sedang menjadi koresponden di New York ya. Ada liputan saya di situ. Imigrasinya itu di bandaranya yang bentuknya kayak bedeng PU gitu, dari triplek begitu kan ya. Terus kemudian mereka bingung lihat paspor saya, orang Indonesia ngapain kesini gitu loh, kan biasanya orang PBB, orang Amerika gitu ya. Saya tuh ditanyanya banyak, ya udah selesai. Begitu masuk kota saya melihat kemiskinan yang luar biasa dan saya merasa tersentuh ya. Indonesia, kita di Indonesia itu sangat bersyukur loh. Nanam singkong tumbuh loh. Nanam apa lagi? Tumbuh. Pulang ke rumah orang tua ada makanan di meja orang tua, ya kan? Ya kan, malah ada yang sampai punya anak pun masih tinggal sama orang tua, gitu kan ya. Tapi mereka bangun tinggal di situ, ya. Mereka bangun pagi untuk ngorek sampah untuk makan hari itu. Saking miskinnya. Dan saya beruntung bisa pergi ke negara-negara seperti itu karena saya bisa melihat bahwa dunia itu sangat beragam. Dan saya menjadi seperti saya seperti diingatkan lagi diri saya bahwa bersyukurlah dengan apa yang saya punya sekarang ini. Karena begitu banyak orang di belahan bumi lain
harus mengorek sampah tiap hari untuk dapat makan. Banyak juga warga-warga dari berbagai belahan dunia yang tidak seberuntung di negara kita gitu ya. Iya, jadi itu negara-negara yang saya pernah pergi, tapi yang saya menarik itu negara-negara yang tidak semua orang bisa pergi. Dunia jurnalistik lah yang membawa saya ke sana. Tapi sebelum pada akhirnya sudah selesai tugasnya di Antara ini, Ya. apakah masih ada satu negara yang mungkin pengen banget ke sana tapi nggak kecapean gitu? Kayaknya nggak ada nih. Ada sih. Ada ya? Saya pengen ke Yunani Yunani. karena ingin melihat sejarah dunia dulu juga kan. Sama saya ingin sebenarnya ke Maroko dan Babilonia yang belum sampai tercapai karena itulah dulu persinggungan antara Islam dan Kristen saat itu kan, pada zamannya dulu. Orang melihat sangat menarik katanya, jadi nuansa Islam dan nuansa Kristen sangat terlihat di situ, tapi belum sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, ke Jambi aja udah sering ke Jambi sekarang. Bisa pulang kampung ya. Pulang kampung, iya. Yang dulu saya sangat jarang pulang ke Jambi. Ada mungkin saya 6 tahun pernah nggak pulang-pulang ke Jambi, walaupun Lebaran karena saking banyaknya ya. Kerjaan di sana. Iya ya, jadi nggak iya. sempat pulang ya. Iya, nggak sempat pulang. Dan sekarang saya udah punya banyak waktu, terus saya bisa pulang kapan aja gitu ya, ziarah ke makam orang tua, lihat orang tua, lihat rumah saya juga gitu kan ya. Makan pempek, makan tekwan, ngobrol sama kawan-kawan gitu ya. Siapa tahu dengan banyaknya waktu tadi juga bisa mengarahkan Bang Dani untuk menuju ke negara-negara yang tadi tidak sempat terkunjungi ya. Amin. Amin. Oke, tadi kerja di kantor berita Antara ya? Iya. Berapa lama Bang? 12 tahun. 12 tahun. Ya. Oke, setelah itu? Setelah itu saya kerja di Banda Aceh itu tadi yang waktu Aceh. recovery tsunami ya, untuk program PBB. Lalu saya ditelepon oleh Freeport Indonesia, perusahaan tambang di Papua yang begitu banyak orang pasti tahu ya. Saya kerja di situ di Departemen Komunikasi Perusahaan atau perusahaan atau Corporate Communication namanya. Kalau di dunia pemerintahan humas namanya gitu ya. Mungkin. Nah, saya di situ bekerja mulai dari supervisor, wakil manajer dan terakhir 2 tahun terakhir sebagai juru bicara perusahaan. Oke. Kenapa pada akhirnya Bang Dani menerima tawaran di Freeport? Saat ditawarin itu saya sedang menikmati kerja di Aceh yang recovery itu ya. Karena tadi saya bilang bahwa saya kan orang lapangan ya. Jadi saya saat itu menikmati karena bahagia ketika melihat bangunan-bangunan yang kita bangun itu selesai dan anak-anak yang orang tuanya hilang karena tsunami bisa dipindahkan dari shelter itu pengungsian itu masuk ke situ dan semuanya. Tapi kemudian saya dihubungi dan oleh Freeport. Cukup lama, saya sebulan lebih saya berpikir saya pindah atau enggak ya. Jurnalistik korporasi. Ini dunia yang berbeda loh, saya bilang gitu ya. Ngobrol dengan beberapa orang dan saya akhirnya ngobrol juga dengan teman yang sudah di dunia korporasi dan dulunya di wartawan. Dan saya memberanikan diri untuk saya bilang iya. 1 bulan lebih lah saya tuh bolak-balik Banda Aceh, Jakarta untuk ketemu orang Freeport-nya. Wawancara, tes lagi, terus negosiasi gaji, negosiasi fasilitas semua ya. Dan akhirnya 2006 awal saya resmi bekerja di Freeport Indonesia, pindah dari dunia jurnalistik ke dunia korporasi. Culture-nya berbeda nih ya. Culture-nya berbeda. Nah, gimana caranya supaya Bang Dani juga bisa beradaptasi dengan tempat yang baru ini, Bang? Yang paling saya rasakan berbeda adalah ketika di dunia jurnalistik saya bisa ngomong apa aja, saya bisa menulis apa, justru saya harus menulis banyak hal. Di dunia korporasi, saya harus bisa menjaga kalimat-kalimat saya. Apalagi saya sebagai orang humas, sebagai orang korporasi, saya tidak ngomong saja jadi berita. Juru bicara Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait, tidak menjawab telepon. Berita loh. Jadi berita ya. Biasanya memberitakan, sekarang malah diberitain. Ya, apalagi saya ngomong. Jadi berita. Jadi perbedaannya saya harus mengelola kata per kata yang harus saya sampaikan, tidak aja di statement resmi, tapi juga di obrolan-obrolan sambil makan siang dengan pihak-pihak lain, karena bisa aja itu dikutip. Jadi kadang kita
ada apa? Ada prinsip di dunia korporasi perusahaan bahwa lebih baik dibilang bodoh daripada orang tahu apa yang sedang kita pikirkan. Oke. Dapat satu quote-nya ya. Iya, jadi dunia yang berbeda memang. Tapi sebagai orang komunikasi perusahaan, saya harus tetap harus dekat dengan dunia media. Karena media massa, wartawan adalah salah satu stakeholder penting kami di perusahaan. Oke. Penyambung lidah juga. Penyambung lidah dan juga itu channel komunikasinya ke masyarakat kan ya. Jadi itulah salah satu saluran komunikasinya kita untuk itu. Jadi yang ada namanya spesialis media relation kalau di perusahaan. Bisa orang jurusan ilmu komunikasi, jurusan ilmu manajemen masuk ke departemen komunikasi perusahaan, spesialisasinya media relation. Jadi orang-orang yang memang membina hubungan dengan media massa. Semua media massa. Kalau dulu kita media massanya cetak, elektronik gitu ya. Sekarang sudah sosial media, sudah berkembang lagi, sudah berkembang lagi seperti ini podcastnya Bang Amzol ini gitu ya. Itu suatu hal-hal yang sudah sangat berkembang dan perlu dikuasai oleh orang-orang komunikasi perusahaan. Oke, dan ini juga diterapkan sama Bang Dani. Ya. Sekarang ini ya. Iya, betul. Jadi menguasai pertama media mainstream itu artinya media utama, media nasional, media internasional, media lokal di mana perusahaan berada, kemudian ya sosial media itu, para YouTuber, para selebgram, para apalagi endorser, itu aktivis, influencer, itu semua penting buat kita. Kebutuhan zaman sekarang lah Bang Dani. Iya, betul. Oke, Bang Dani tadi kerja di Freeport-nya selama 9 tahun setengah. 9 tahun setengah. Ya. Nah, bagaimana pengalaman Bang Dani selama bekerja di Freeport, dan mungkin Bang Dani kan sebagai juru bicara Freeport ya waktu itu. Iya. Untuk 2 tahun terakhir ya. Terakhir ya. Ya, 2 tahun terakhir juru bicara. Oke. Lalu apa nih mungkin berita ataupun kejadian yang lagi hype waktu itu ketika Bang Dani menjabat di Freeport itu? Ada beberapa hal. Sebenarnya hari-hari kita penuh dengan isu. Iya. Well, you know Freeport Indonesia kan ya. Jadi perusahaan multi isu. Terkenal seluruh dunia dengan isunya. Mulai dari secara ekonomik dia tambang paling menggiurkan di dunia. Ada emas, ada tembaga, ada perak di situ. Kemudian dia ada di daerah Papua, di pegunungan yang sangat menantang secara geografis. Betul. Gunung, lembah, wilayah yang sangat dingin karena sangat dekat dengan Gunung Jayawijaya, kita dingin sekali. Orang bekerja menambang dengan jaket yang sangat tebal, gitu. Kemudian dari segi keamanan itu masih daerah yang rawan keamanan. Jadi belum lagi isu kesehatan, malaria masih di mana-mana. Jadi perusahaan dengan multi isu. Jadi hari-hari kami isunya banyak sekali. Tapi kalau saya bisa sampaikan apa-apa saja yang isu-isu besarnya, demo masyarakat yang luar biasa besar, ya yang sampai harus menutup operasional perusahaan, demo karyawan jumlahnya puluhan ribu itu, kemudian menghentikan aktivitas perusahaan, lalu penembakan karyawan terjadi berkali-kali, dan itu membuat selain berita besar juga penembakannya dari oknum warga sekitar gitu? Kita tidak tahu siapa. Kita tidak bisa bilang bahwa itu warga sekitar atau itu siapa, tapi itu adalah tapi di luar internal penembak. Oh, penembak. Ya, jadi korbannya adalah karyawan kita yang sedang berkendaraan menuju daerah tambang, kemudian ditembak dan meninggal. Dan kita tidak tahu sampai sekarang siapa saja pelakunya. Dan itu isu-isu yang harus kita selesaikan, dan sebagai orang komunikasi perusahaan termasuk juru bicara, saya harus siap dengan penjelasan-penjelasan tentang itu. Penjelasan yang tidak hanya menyampaikan bahwa kondisi perusahaan tetap berjalan dengan baik, produksi berjalan dengan baik walaupun terjadi insiden ini, karena itu penting untuk bursa saham, harga saham gitu supaya tidak tergoncang gitu ya. Kepercayaan investor itu penting, tapi juga bagaimana penjelasan itu
harus berisi simpati dan empati yang luar biasa kepada keluarga korban, kepada masyarakat sekitar, kepada karyawan dan keluarga karyawan juga resah begitu. Jadi kita bekerja tidak hanya mencari uang sih saat itu, tapi juga dengan empati dan simpati yang luar biasa, dan itu sensitivitasnya tinggi sekali. Jadi kejadian-kejadian itu menurut saya hal-hal besar yang saya alami selama bekerja di perusahaan tambang tersebut. Oke, jadi banyak banget dinamika yang terjadi Bang ya. Iya. Abang menjalani profesi Abang mulai dari wartawan kemarin sampai dengan di bagian humas ini ya. Iya. Menantang semua kayaknya. Menantang dan menarik, kalau menurut saya menarik untuk di-share kepada generasi muda, mahasiswa gitu ya, bahwa ada banyak bidang pekerjaan dalam kehidupan ini gitu loh. Iya. Dan itu mereka bisa menyiapkan diri dari sejak dini Masa-masa gitu. kuliah gitu ya. Iya. Disiapin ya. Iya, betul. Dan menurut saya penting untuk di-share dan diberikan motivasi yang seperti itu, terutama untuk generasi muda Jambi ya, masa-masa Jambi ya, untuk punya keberanian keluar dari Jambi mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan bahwa kesempatan itu adalah milik semua orang sebenarnya. Tinggal kompetisinya yang harus dilalui. Iya betul, dan ini juga sudah membuktikan bahwa anak Jambi juga bisa berkarya di luar negeri gitu dengan hadirnya Bang Dani di sini. Tadi 9,5 tahun sudah bekerja di Freeport ya Bang. Ya, Terus setelah itu Abang kemana lagi Bang? Setelah itu saya pindah kerja ke perusahaan lain, PT Gajah Tunggal namanya. Itu masih sebagai manajer komunikasi, kemudian juga CSR juga, Ini corporate di social. pertambangan juga. Oh enggak, itu manufaktur yang memproduksi ban. Oh, Jadi kalau kita tahu ban-ban GT Radial gitu ya, mereknya GT Radial, itu yang memproduksi, dan dia sudah ekspor ke 90 negara. Multinational company juga ini karena ada saham dari negara lain. Cuman saya tidak lama di situ. Berapa bulan Bang? Mungkin hampir setahun lah ya, hampir setahun. Kemudian saya telepon lagi oleh perusahaan tambang lain. Oh. Dan ternyata DNA saya tambang ternyata. Saya langsung bersemangat lagi ya. Semangat balik lagi ke tambang. Terus saya bekerja di PT Nusa Halmahera Mineral namanya, itu tambang emas Gosowong namanya, di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Oke, dari tahun berapa Bang? Itu dari tahun 2017. Kemudian saya bekerja di situ lagi-lagi sebagai manajer komunikasi perusahaan yang merangkap juga juru bicara. Dan dunia saya ya memang dunia corporate communication, selain tadi dunia jurnalistik di awal ya. Bekerjalah saya di situ lagi, terus dengan karyawan yang ribuan, kemudian dengan multi isu, kemudian multi program, tantangannya banyak tapi peluangnya juga banyak, menyenangkan. Itu sampai sekarang? Sebagai manajernya sudah selesai, tapi sekarang saya lebih menjadi sebagai konsultan aja, dan bisa bekerja dari mana aja. Ya, agak-agak slow living gitu sekarang, agak-agak slow livingnya sesuai umur mungkin ya. Iya, sekarang WFA ya. WFA atau WFA? Iya, WFA. Iya benar. Work from anywhere ya. Bisa ya. Iya. Di rumah tapi di kafe juga bisa ya. Iya. Mungkin sambil nge-gym juga bisa. Agak slow memang Agak sekarang, slow, ya. agak slow. Karena saya ada hal-hal yang ingin saya lakukan dan dulunya tidak sempat saya lakukan dan saya ingin lakukan di saat-saat sekarang ini. Misalnya menulis buku, kemudian motivasi, kemudian hadir di kampus-kampus, memberikan training, memberikan motivasi, pengembangan karir, personal branding. Karena saya mengajar itu menyenangkan. Share ilmu itu menyenangkan ya? Iya, share ilmu itu menyenangkan. Supaya orang-orang juga banyak yang termotivasi sehingga mereka juga semangat nih. Iya, ya, Bang Dani, ya? betul. Dan di Jambi saya sudah berkali-kali ke Unja, ke UIN, kemudian di pemerintah kota diundang berkali-kali, dan menarik ketemu anak-anak muda dan mahasiswa, itu selalu menarik. Oke, siap. Nah, tadi Bang Dani juga menyampaikan bahwa di waktu-waktu luangnya juga menyempatkan untuk melakukan hal yang
mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan. Ya. Salah satunya adalah menulis buku. Ya, menulis buku. Kebetulan ini bukunya Sobat sudah dibawa Bang Dhani secara langsung di studio podcast. Mungkin boleh kita tunjukkan dulu buku. Boleh, ya. Bang Dhani ya. Silakan. Bang Dhani silakan. Ini buku lah. Kayaknya cuma 2 judul yang dibawa, tapi sebenarnya kayaknya karya-karya dari Bang Dhani Sirait ini lebih banyak dari ini ya Bang ya? Ada, dan saya malah juga pernah menulis buku Batik Jambi. Waktu itu diminta oleh Ibu Yuliana Fasa saat itu. Siap. Tentang Batik Jambi. Terutama saya kalau nggak salah punya buku itu di rumah. Iya ya. Ya, tentang Batik Jambi, ada motifnya, nanti ada penjelasannya, terus asal-usulnya segala macam gitu. Iya, dan itu ditulis pada saat sedang ada COVID dulu. Ya. Oke. Ya. Tapi pada saat COVID lagi slow juga kegiatan. Saya waktu sedang COVID, saya lebih memilih di tambang saat itu. Oh, di tambang. Di tambang saya nggak pulang-pulang, nggak ke Jakarta, nggak ke Jambi juga karena takut itu tadi. Ya udah lebih baik kita di tambang saja. Oke, siap. Baik, kita mau tunjukin dulu ke sobat. Ini judulnya adalah Going Global ya. Iya. Ini karya dari Bang Dhani Sirait. Ya. Kita semua bisa mendunia. Betul. Apakah cerita buku dari Going Global ini juga merupakan representasi dari pengalaman-pengalaman Bang Dhani? Iya, ini buku ini berisi tentang 16 orang yang 16 orang dari Sumatera sampai Timur. Oke. Bang izin kita tunjukin ke depan. Iya, boleh. Nah, ya. di sini sebelah sini Bang. Gitu ya? Sambil Oke. kita ceritain Bang. Iya. Supaya nanti sobat podcast ngelihat di salah satu toko buku, nanti bisa didapatkan buku ini di sana. Kalau masih ada ya? Iya, Kalau masih ada. Kalau enggak nanti bisa hubungin Bang Ramdhani aja ya. Jadi buku ini saya tentang 16 orang dari Sumatera sampai Papua yang punya karir internasional dan punya kualitas internasional, tapi mereka yang berasal dari keluarga sederhana, dari daerah, kemudian dengan ekonomi keluarga yang sangat biasa. Saya waktu nulis buku ini direkomendasikan oleh banyak orang, oh ada itu yang sekarang orang Indonesia direktur di Amerika, direktur bank, oh ada itu yang jadi direktur perusahaan di Eropa. Tapi setelah saya teliti, saya cek lagi, mereka adalah anak-anak orang kaya raya yang SMP-nya udah di Singapura, SMA-nya udah di Eropa. Menurut saya bukan cerita menarik untuk saya tulis ya, sebagai motivasi ya, karena mereka adalah anak-anak, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah kid with grow up with silver spoon. Tapi di samping itu juga ada yang lain-lain. Saya punya teman dekat lulusan Unja, Fakultas Ekonomi, namanya Hendra Halim. Sekarang dia adalah duta besar Indonesia untuk Panama di Amerika Latin. Orang Jambi, lulusan ekonomi Unja, Universitas Jambi. Oke, satu alma mater berarti dengan saya ya. Iya, sama-sama ya, ekonomi juga ya, Unja juga ya. Unja juga. Ya, Amsol harus jadi dubes juga berarti ya. Insya Allah nanti ke Iya, depannya ya. Duta Jambi ya. Duta Jambi. Oke. Ini berkat motivasi juga dari Bang Dhani. Oke. Ini buku yang pertama tadi udah sedikit di-spill. Ini salah satunya ya. Salah satunya, terus nih juga ada di bawah nih sobat, nama judulnya adalah Future Talent. Ya, SDM pilihan masa depan. Ya. Oke, kalau ini Bang gimana Bang? Ya, ini judulnya Future Talent, SDM Pilihan Masa Depan. Future Talent maksudnya adalah talent-talent masa depan ya. Jadi di buku ini saya bercerita tentang lapangan kerja yang bisa dilihat oleh anak muda, mahasiswa. Lapangan pekerjaan itu apa aja sih, dan bagaimana bisa masuk ke lapangan pekerjaan itu ya, profesi-profesi itu. Dan saya juga mewawancarai para decision maker, para penentu keputusan di perusahaan masing-masing atau organisasi masing-masing. Ada direktur, ada manajer. Yang saya wawancarain kepada mereka adalah, kalau Anda akan merekrut SDM baru, or SDM seperti apa yang akan dipilih? Nah, itu ada di sini. Balik lagi, salah satunya adalah IPK 4,0 tidak menjamin orang terpilih. Ya. Ganteng, cantik, belum tentu terpilih. Ya. Orang yang larinya kenceng bisa maraton, full maraton, belum tentu terpilih juga ya. Bugar juga, badan besar dan muscle atau apa atletis gitu ya. Ya atletis belum tentu terpilih. Di buku ini saya ceritakan. Jadi
buat mahasiswa ini akan menarik sekali, sarjana-sarjana baru menarik sekali lagi, karena ada hal-hal di luar bangku kuliah yang harus dikuasai. Kompetensi, sertifikasi. Seperti dunia saya, dunia komunikasi, ada cerita tentang karir di komunikasi di sini. Apa aja sih dunia komunikasi itu? Tidak hanya humas di Pemda, tapi juga bisa jadi orang humas perusahaan, humas organisasi internasional, menjadi orang LSM, itu semua peluang-peluang itu ada di sini. Oke, baik. Ini baru 2 buku yang di-spill, ini udah menarik banget ya. Tapi masih banyak nih buku-buku lainnya ya Bang Dadi ya. Ya. Nah, salah satu tadi juga terkait dengan batik Jambi yang udah diproduksi. Iya. Lebih ke arifan lokal lagi. Saya senang menulis karena katanya ada pendapat warisan terhebat seorang wartawan adalah buku. Jadi saya harus menulis buku. Dan ada juga orang bilang kalau ada buku yang tidak Anda temukan, saatnya Anda menulis buku itu. Oke. Gitu. Biar buku tadi ditemukan ya. Iya. Oke, ini menarik juga ya. Buku terkait dengan going global ini kita semua bisa mendunia. Berarti anak-anak Jambi itu juga harus bisa mendapatkan ini ya, tempat juga Bang ya. Iya. Sebagai peran-peran strategis di dunia ya Bang. Selain harus mendapatkan tempat, sebenarnya peluangnya ada. Sama dengan mereka yang dari provinsi lain sebenarnya, sama. Sekarang yang perlu dilakukan oleh para mahasiswa adalah ketika sedang kuliah, lakukan hal yang lain. Kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Perancis. Apalagi? Jerman boleh? Bahasa Jerman boleh. Iya, enggak mesti harus bahasa Inggris. Mandarin juga boleh ya? Mandarin apalagi. Masa depan Cina akan luar biasa di dunia ini. Mandarin akan menjadi menarik, Jepang gitu ya. Tapi ada bahasa asing yang dikuasai dengan baik. Nggak mesti Inggris ya? Nggak mesti Inggris. Nggak mesti Inggris. Saya sempat berpikir kalau orang yang misalnya kuliahnya di UIN atau mereka di madrasah gitu ya sampai MTS. Yang mengajinya luar biasa, udah khatam berkali-kali. Tapi apakah mereka bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar? Ternyata enggak ya. Kenapa enggak sambil sekolah, sambil kuliah, didalamin bahasa Arab? Ketika lulus, mereka melamar pekerjaan ke Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, mereka sudah ada modal kuat, yaitu tadi bahasa. Mau ditambah bahasa Inggris, ya silahkan. Tapi ada satu lagi. Kemudian, bahasa itu penting, kemudian kemampuan networking ya, kemampuan berorganisasi itu penting. Jangan remehkan menjadi anggota-anggota organisasi atau perkumpulan apa, karena itu dinilai loh oleh para calon user, calon manager, calon direktur. Di CV-nya akan dilihat ini orang pernah di organisasi apa. Dan ketika sedang ikut organisasi jangan melulu jadi anggota. Sekali-sekali jadi ketua. Jadi ketua dong, jadi bendahara, sekretaris gitu ya. Ada di levelnya jadi seorang pemimpin ya. Iya, kemudian yang penting juga adalah misalnya ikut kegiatan-kegiatan yang membuat program. Entah program sosial, program masyarakat, tapi membuat program. Jadi terbiasa terlibat dalam perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Itu. Jadi itu semua direktur dan manajer yang ada di buku ini saya wawancarai, semua bilang begitu. Itu CV-CV yang mereka akan ambil dan mereka baca. Bukan CV yang dari universitas top Indonesia, IPK-nya 4,0. Oke, itu mungkin di penglihatan pertama akan diambil, tapi begitu melihat yang lain, dia mundur. Masuk ke tong sampah. Tapi ada satu hal menarik Bang ya, dan kayaknya ini juga bisa menjadi pertanyaan pamungkas juga nih di akhir podcast ini. Nah, ketika mereka mungkin sudah berkarir di luar negeri dan mungkin mereka ada beberapa yang menetap di sana dalam jangka waktu yang lama. Nah, bagaimana caranya supaya tetap bersikap nasionalis untuk negara kesatuan Republik Indonesia, Bang? Singkat aja, Bang. Sebenarnya tanpa didorong, tanpa diminta, nasionalisme itu tetap tinggi. Karena apa? Sebagai orang yang pernah tinggal di Inggris, pernah tinggal di Amerika lama, kami selalu mencari nasi. Ya, kami selalu ke kedutaan atau ke konsulat untuk acara-acara nasional. Kami selalu hadir di acara-acara Indonesia untuk merasakan lagi
Indonesia itu gitu. Oke. Dan tapi yang penting juga adalah selain tinggal dan bekerja di luar negeri, tetap dijaga hubungan dengan sesama orang Indonesia. Kalaupun itu ada di negara yang sangat jauh, setidaknya pasti ada komunikasi gitu ya. Setahun sekali ikut 17 Agustus ke kedutaan terdekat gitu. Nah, itu menurut saya penting sekali. Dan karena begini, kalau kita tidak mempunyai identitas Indonesia lagi, kelebihan kita apa? Berarti sama dengan orang Amerika lainnya. Tapi kalau kita tinggal di Amerika tapi kita punya identitas Indonesia, kita ada hal yang lebih. Orang Amerika berbahasa Inggris tapi paham Indonesia. Itu tadi. Baiklah, ini sebenarnya masih banyak nih yang harus kita bahas sama Bang Dani ya. Ya. Tapi kayaknya waktu kita terbatas banget di Bang Dani. Gitu ya. Oke ya. Tapi cukup lama nih sudah ya kita ngobrol ya. Lain kali mungkin Bang Dani bisa hadir lagi, bisa share lagi kayak Insya Allah. pengalaman-pengalaman lainnya yang untuk bisa memberikan motivasi kepada anak-anak muda Jambi, karena kita berharap juga nanti makin banyak juga anak-anak muda Jambi yang Semoga bisa berkarir ya Bang ya di luar negeri ya. Semoga. Bisa membanggakan Jambi dan juga Indonesia di mata dunia. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih juga sudah menghadirkan saya di sini ya. Iya, semoga nanti bisa berjumpa lagi dengan Bang Dani, sharing lagi ya Bang ya. Baik. Oke, terima kasih banyak. Nah Bang, sebelum kita tutup podcast kita, mungkin Bang Dani bisa ucapin terima kasih Ya. kepada sobat. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Itu aja, tapi pakai Podcast gaya. punya kita. Tapi pakai gaya Bang. Para sobat. Tadi kan gaya saya gini nih Bang. Oke. Nah, sekarang gaya Bang Dani bebas. Mau Oke. pakai apa. Ya. Oke, silakan Bang Dani. Oke. Untuk para sobat, terima kasih udah menyaksikan podcast Punyo Kito. punya kita, dan semoga terus mengembangkan diri menjadi SDM unggul masa depan. Semangat. Cakep, semangat. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Bang Ramdhani Sirait di podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.